Al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi. Tahapan pertama dalam kita menjadikan seorang yang sempurna dalam ibadah. Jadi tahapan-tahapan kita menjadi orang yang sempurna dalam ibadah, dalam menjadikan diri kita sebagai orang ahli ibadah, wahya aqabatul ilmi, yaitu dengan mempelajari ilmu. Ya, gitu. Nah, kata Imam Ghazali, ya talibal khalis wal ibadati alaika awalan waffaqakallahu bil ilmi fa innahul qutbu wa alaihil madar. Wahai para pencari keikhlasan, wahai orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang ingin menyempurnakan ibadahnya, pertama semoga Allah memberikan bantuan taufik kepada orang yang menuntut ilmu itu, dan semoga dengan ilmu itu diberikan kemampuan dalam memahami agama. Wa'lam annal ilma wal ibadata jauharani li ajlihima, bahwa ketahuilah sesungguhnya ilmu dan ibadah jauharani li ajlihima, ini adalah kedua mutiara yang saling ada keterkaitan. Jadi ilmu dan ibadah, ya, ilmu dan ibadah. Ma tara wa tasma'u min tasnifil musannifina wa ta'limil muallimina wa wa'zil wa'izina wa nazarin nazirina bal li ajlihima unzilatil kutubu wa arsilatir rusul. Bahwa sesungguhnya ibu bapak hadirin sekalian, setiap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita buat, apa yang kita rasakan, apa yang kita pelajari, ya, semuanya ini ada keterkaitan dengan dua hal ini. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah ibadah. Karena ilmu dan ibadah itu pula maka diturunkannya al-kutub, jamak daripada kitab. Karena ilmu dan ibadah itu pula lah diturunkannya kitab-kitab dari langit, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Berarti Al-Quran ini diturunkan karena ilmu dan ibadah. Jadi penting. Jadi pertama kali Imam Ghazali mengangkat dan menganggap bahwa ilmu dan ibadah ini suatu yang sangat penting dan sangat keterkaitannya, ya kan? Kemudian juga balli ajlihima khuliqatis samawati wal ard. Ilmu dan ibadah itu juga keduanya khuliqatis samawati wal ard, disebabkan itulah diciptakannya langit dan bumi, wa ma fihima, dan apa yang ada di dalam keduanya dari minal khalqi, ciptaan Allah tersebut. Fata'ammal ayataini fi kitabillahi azza wa jalla, dan ini bisa kita lihat dari dua firman Allah berikut ini. Ihdahuma, salah satu di antara keduanya, qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir.
Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan juga sama halnya 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamuna, dan Allah memerintahkan kepada mereka untuk mengetahui, mempelajari. Nah, berarti kita disuruh untuk mengetahui dan mempelajari apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi. Maka itu ayat ini menginginkan kepada kita lita'lamu, untuk belajar. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengetahui atas segala sesuatu. Nah, penjelasan Imam Ghazali tentang ayat surah At-Talaq ayat 21 ini, wa kafa bihazihil ayati dalilan ala syarfil ilmi la siyama ilmat tauhid. Ya. Ayat ini sudah cukup menjadi dalil ala syarfil ilmi, atas keutamaan, kemuliaan daripada ilmu. Ayat ini menjadi dalil tentang keutamaan ilmu, juga masalah kelebihan ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Wal ayatu tsaniyatu qauluhu jalla min qail. Juga ayat yang kedua dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ayat yang kedua ini, wa kafa bihazihil ayati dalilan ala syarfil ibadati. Ayat ini adalah sudah cukup menjadi dalil bagi kemuliaan ibadah. Jadi ilmu dan ibadah kedua-duanya adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Maka itu kalau dibanding-bandingkan keduanya antara ilmu dan ibadah, maka yang paling utama adalah ilmu, Bapak-bapak. Jadi Ibu Bapak hadirin sekalian, kewajiban kita menuntut ilmu. Jadi tahapan pertama agar kita sempurna menjadi manusia seutuhnya, maka kita mesti menguasai ilmu pengetahuan. Agar kita ngerti, agar kita tahu. Jadi jangan ibadah dulu, belajar dulu. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara ruku, bagaimana cara sujud. Dipelajari dulu ilmunya. Jadi ada cerita bapak-bapak. Ya. Pada satu ketika di masjid Nabi ada seseorang yang sedang tertidur. Ada seorang lagi di sampingnya sedang sholat. Nah, lalu kemudian dijelaskan bahwa ada iblis yang ingin masuk mengganggu orang yang sedang sholat itu. Iblis. Nah, iblis menginformasikan kepada Nabi. Iblis ini bisa bicara dengan Nabi, bisa ngobrol. Nah, tapi tentunya dia menyerupai manusia. Dia jelaskan kepada Nabi, di antara dua orang itu, yang satu sholat, yang satu tidur, aku lebih takut kepada orang yang tidur tunang daripada orang yang sedang sholat. Kenapa? Karena orang yang tidur itu orang yang berilmu. Sementara orang yang sedang sholat itu orang yang tidak punya ilmu. Satu ahli ilmu, satu ahli ibadah. Nah, iblis lebih takut kepada ahli ilmu. Fa'iza alimta dzalika fa'lam anna al-'ilma asraful jawharaini wa afdaluhuma. Maka
ketahuilah Anda harus mesti tahu bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah mulia dan dia adalah mutiara, dan keduanya adalah merupakan satu hal yang utama. Walizalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk itulah Nabi bersabda, inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ummati. Kata Nabi, sesungguhnya keutamaan orang-orang alim atas orang-orang ahli ibadah bagaikan keutamaanku daripada umatku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Maka memandang orang-orang ahli ilmu lebih aku sukai daripada ahli ibadah. Jadi memandang, bertatap wajah, bertatap muka dengan ahli ilmu, kata Nabi, lebih aku sukai daripada ahli ibadah. Maka kita bertatap muka seperti ini ya, dengan para guru, dengan para ustadz, itu lebih utama daripada kita ya, berhadapan dengan orang ahli ibadah. Nah, ini kata Nabi ya. Baik itu orang ahli ibadah siyamiha wa qiyamiha, orang ahli ibadah tentang puasa, ahli ibadah tentang masalah sholat. Ala adullukum ala asrafi ahlil jannati, maukah aku tunjukkan kepadamu orang yang paling mulia, ahli surga? Qalu bala ya Rasul. Ya benar Rasul, kami ingin tahu siapa itu ahli surga yang mulia itu ya Rasul. Qala hum ulama'u ummati, mereka adalah para ulama dari umatku. Ulama itu adalah orang ahli ilmu yang mengajarkan ilmu pengetahuan, yang memberikan nasihat. Ini adalah ahli surga dan dia adalah orang yang mulia. Nah sekarang ini bapak-bapak banyak terjadi propaganda sekarang ini bapak-bapak, permutarbalikan fakta. Kalau Nabi katakan sayati alaikaz zaman, nanti akan datang kepada kalian satu zaman, ya kan? Katsirul khutaba wa qalilul ulama. Banyak tukang ceramah tapi sedikit ulamanya. Nanti kamu akan ketemu zaman itu, kata Rasulullah. Banyak para tukang khutbah, tukang ceramah, tapi modalnya yang modal gagah baik. Ya dah, modal gagah, modal selebriti, dak pernah masuk ke madrasah, dak masuk pesantren, karena ikut nyanyi selebriti terkenal, bisa ngomong sedikit, bacokan Al-Quran, dipanggil orang ustadz, panggil orang kiai, berceramah. Itu. Tapi yang ulama sedikit sekali yang ngerti tentang agama, yang sekolahnya memang kita lihat dari madrasah, pesantren sampai ke perguruan tinggi, ya memang mendalami ilmu agama. Ini sangat sedikit nanti di akhir zaman. Dan ulama-ulama itu ya, nanti akan satu persatu dibunuh ulama itu. Nah, buktinya kemarin ya kita lihat bagaimana Syekh Ali Jabir ditikam orang bayang. Kenapa? Karena memang di akhir zaman seperti itu, ulama-ulama itu akan dibunuh, baik dibunuh secara fisik maupun dibunuh secara mental spiritualnya. Dibunuh secara fisik ya seperti Syekh Ali Jabir itu. Ya.
diintai-intai penceramah itu kapan dia lengah. Gitu. Itu di akhir zaman macam itu tuh, Pak. Nah ini berarti kita ini sudah masuk akhir zaman nih. Makanya kami dan tukang ngajar-ngajar ngaji ini agak khawatir juga dikit kan. Itu ya macam Ustadz Haji Zainal ya, hati-hati. Ada kawan di di YouTube, di grup penceramah itu, ada yang ceramah sudah bawa pisau ya Bu ya. Sudah bawa golok di sini di dalam bajunya Bu. Itu ceramah kan. Kenapa? Ada kekhawatiran. Sebab ini sudah zamannya nih. Kata Rasulullah, al-kadzib fiha yusdiqu. Ini sudah terjadi propaganda, pemutarbalikan fakta. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Orang pendusta dicitrakan sebagai orang jujur. Para pengkhianat diberikan amanat. Padahal pengkhianat jahat, tapi diberikan amanat. Kenapa? Karena berduit. Duitnya banyak. Orang bukan nengok dia tuh jujur atau tidak, mampu atau tidak, yang penting duitnya banyak. Diseraknya duit. Jadi dia nggak tahu dibalik itu kitalah habis, ya kan? Itu yang terjadi. Dan katsirul yaqul ruwaibidah. Nanti yang banyak berbicara adalah ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah? Kata Rasulullah, ruwaibidah itu adalah orang bodoh banyak bercakap, orang bodoh memimpin orang pintar. Itu yang akan terjadi, Bapak-bapak. Jadi orang tidak ngerti ngelola, ya kan, suatu negeri, suatu kampung, dia angkat menjadi pemimpin, padahal dia tidak mengerti sama sekali tentang ilmu itu. Dia disuruh, padahal yang pintar banyak, ya kan? Nah itu yang akan terjadi di akhir zaman. Inilah yang menjadi warning, peringatan dari Nabi kepada kita. Nah rasul-rasulnya zaman-zaman itu sekarang udah mulai kelihatan pemutarbalikan fakta, propaganda dari berbagai orang-orang yang tidak menginginkan ya kedamaian, yang ingin merubah ya ideologi. Gitu. Ini udah banyak mulai nampak. Maka kita wajib belajar ilmu pengetahuan agar kita ngerti, Bapak-bapak. Fabana laka annal ilma asyrafu jauharan minal ibadah. Nah, penjelasan ini sesungguhnya adalah sudah cukup mengatakan bahwa ilmu itu adalah lebih utama, lebih mulia, dan lebih menjadi permata daripada ibadah. Walakinna labudda lil abdi minal ibadati ma'al ilmi. Akan tetapi jangan meremehkan ibadah. Jangan pula nanti mentang-mentang lebih utama ilmu daripada ibadah, ilmu ditambah terus tapi tidak ada ibadah. Itu tidak salah juga. Jadi mestinya seharusnya yang menuntut ilmu ya ibadah. Ada juga orang hebat ilmunya, ahli ibadah, ke masjid tidak. Ada. Titelnya sudah selangit, haji berkali-kali, ilmunya tinggi, tapi tidak ada bermasyarakat. Tidak ada bermasyarakat. Tidak ada sholat berjamaah ke masjid. Sudah itu dengan tetangga tak ada seorang pun yang baik dengan dia. Itu ilmuwan yang apa itu? Ilmuwan yang fasik. Ilmu yang fasik. Nah ini akan terjadi juga seperti ini nih. Orang zolim, orang fasik berbaju muslim. Sesungguhnya dia fasik, jahat,
Tapi karena dia ingin menjadi sesuatu, ingin menjadi pejabat, lalu dia berbaju muslim, artinya ya berlagak baik lah gitu kan. Itu yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, kalau kita hanya sekedar ilmu saja tanpa ibadah, kana ilmuhu haba'an mansura, maka ilmunya itu bagaikan debu yang disiram air. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini sudah hampir jam 6. Silakan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, boleh silakan. Silakan.